Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Al-hadits. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beraktivitas, kembali mengisi hari dengan amal saleh, dan mudah-mudahan hari ini Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga apapun yang kita kerjakan itu berada di jalur dan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berusaha, terus berupaya mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sesekali kita akan mengkaji berkaitan dengan qawaid atau kaidah-kaidah fiqhiyah. Ya, sebelumnya perlu disampaikan bahwa tadi salah satu santri kami yang membaca Al-Qur'an itu adalah muridnya Ustadzah Nur yang baru selesai menghatamkan hafalannya 30 juz di minggu kemarin ya Nur ya, baru selesai kemarin, dan insya Allah akan diwisuda pada bulan Juni, awal Juni. Orang mana Husna Nur? Boyolali ya. Husna Azkia tadi orang Boyolali dan telah menghatamkan tadi 30 juz, setorannya sudah selesai, tinggal nanti tasmi akbarnya kapan? Akhir Mei ini insya Allah ya. Berarti seangkatan itu ada 9 orang. Ada 9 orang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya, menyayangi kita semua dengan Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita akan bahas berkaitan dengan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ini penting bukan hanya buat santri, juga sangat penting buat kita semua ya. Mau bapak, mau ibu yang hadir dalam kesempatan kajian hari ini. Ada sebuah kalimat, para ulama mengatakan bahwasanya darul mafasidi aula min jalbil masalih. Menghilangkan kemadorotan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Untuk menimbang satu perbuatan ini dikerjakan atau tidak, maka kaidahnya, asasnya adalah madorotnya lebih besar atau tidak daripada kemaslahatannya. Gitu kurang lebih. Darul mafasidi aula min jalbil masolih. Menghilangkan kemadorotan harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Contoh misalkan, di sini ibu punya anak, usia anaknya 7 tahun. Tapi anak 7 tahun ini bicara, "Mah, pengen motoy." Ya karena kan cadel lagi motoy gitu. Maka apa Riz? Bang pengen motoy. Pengen motor maksudnya. Lalu ibu bilang, "Oh, kenapa masih kecil pengen motor?" Soalnya mah kalau dari rumah ke sekolah pakai motor cepat daripada jalan kaki. Benar gak? Soalnya mah kalau pakai motor itu lebih efektif waktunya. Dalam satu hari bisa mengerjakan beberapa pekerjaan daripada tidak pakai motor. Jadi enak kalau pakai motor. Nah itu maslahatnya. Tapi di samping itu madorotnya,
bahayanya anak pakai motor. Apa saja bahaya anak pakai motor? Celaka. 2, nah, ditilang, ya. 1 celaka, 2 ditilang, 3 dibegal. Ya, potensi dibegal. 4, jantung. Kira-kira anak pakai motor lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madorotnya? Nah, karena lebih banyak madorotnya, kemadorotan itu harus dihilangkan daripada mengambil maslahat. Nah, memang maslahatnya ada, tetapi madorot lebih banyak. Kata para ulama, darul mafasidi aula min jalbil masolih. Maka menghilangkan kemadorotan harus dipentingkan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, asas di dalam Islam harus begitu. Asas di dalam Islam harus seperti itu. Ada orang mau menikah. Duh, nih saya mau menikah. Misalkan, ketika kita mau menikah, seseorang mau menikah, yang harus diperhatikan adalah asas maslahat dan madorot. Apakah dengan menikah itu akan lebih banyak pahala dan amal soleh yang dikerjakan, ataukah dengan menikah lebih banyak madorot yang akan dia terima di usia yang dia sedang rasakan saat ini? Misalkan anak santri umur 15 tahun lagi bucin-bucinnya. Ibu tahu arti bucin? Allah ini apa? Sugante teh apal ibu? Ya, bucin teh buta cinta. Iya. Kan ada kaidahnya dalam kaidah bahasa Arab. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Cintamu pada sesuatu akan membuat kamu jadi buta dan tuli. Makanya jika cinta sudah melekat, tai kotok pun terasa. Nah, kata yang sudah merasakan itu. Jadi kalau orang sudah bucin itu pokoknya di pikirannya udah aneh-aneh. Nah, pertanyaannya adalah, anak umur 15 tahun, anggaplah anak ibu, sudah bucin ini anak, kira-kira ditimbang-timbang ini anak lebih maslahat menikah atau lebih madorot menikah? Kalau menikah lebih maslahat daripada menikah, ini lebih daripada misalkan yang satu madorot, ini mah kalau nikah. Kira-kira mengambil keputusan anak 15 tahun ini dinikahkan atau tidak dinikahkan, itu banyak maslahatnya, banyak madorotnya. Anak 15 tahun nikah lebih banyak maslahatnya atau madorotnya? Cing, laki-laki jawab dulu ini nih. Kamu kalau umur 15 tahun sudah bucin, mau nikah atau mending tidak nikah dulu? Oh, hebat anak Rio, mau nikah cina. Iya, siap nikah. Coba sebelah kiri ini nih. Kamu nikah atau tidak umur 15 tahun kira-kira? Hati sudah pengen nikah karena udah bucin. Nikah. Laki-laki mah bener. Salah nanya ke laki-laki ya. Jawaban laki-laki nikah. Kalau jawaban perempuan gimana kira-kira? Oh. Alasannya apa? 15 tahun. Madorotnya lebih? Contohnya apa? Madorotnya lebih banyak apa? 1 apa? KDRT katanya, potensi KDRT. Aduh, gagal. 2 apa 2? Apa nak? Hah? Selingkuh. Aduh, Gusti, udah keletik. Selingkuh. Yang ketiga apa? Hamil. Oh iya, nikah takut hamil budak. Ya, sieun hamil ternikah. Nah, jadi harus ditimbang, maslahat dan madorotnya ditimbang. Kata para ulama, darul mafasidi aula min jalbil masolih. Kalau pengen memutuskan sesuatu, harus asasnya menghilangkan kemadorotan, bukan memperhatikan maslahat. Ustaz ada maslahat tapi sedikit, tapi madorot lebih banyak. Oleh karena itu, menimbang sesuatu di dalam Islam harus memperhatikan hal ini. Kemarin saya ngaji di satu tempat yang istimewa. Nanti ketika live streamingnya tutup, saya jawab lagi di mana. Beres pengajian, tiba-tiba ini bilang gini si MC-nya, maaf Ustaz ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya adalah, apakah Ustaz sudah menikah apa belum? Langsung ini dah. Kalau belum menikah, maka barusan katanya yang hadir di sini bilang bahwasanya dia punya anak tunggal satu-satunya. Kalau Ustaz mau dinikahkan sama Ustaz. Tenang Bunda, tenang. Ya, sabar ya.
Gimana dijawab atau tidak gitu ya. Tapi karena di depan umum ya saya sudah menikah, alhamdulillah gitu. Gak apa-apa Ustaz, yang kedua juga katanya. Kubrak gitu. Allah, ntar beres live streaming diceritakan itu di mana ya. Nah, kita bahas nih 5 kaidah utamanya. Pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya atau maksudnya. Ini kita bahas secara dalam, kaidah pertama, insyaallah. Ada 5 kaidah yang akan kita bahas, tapi nanti selang-seling. Kajian tazkiyatun nafs, kaidah fikih. Kajian tazkiyatun nafs, kaidah fikih. Sekarang kaidah yang pertama dulu. Kaidah pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Hati-hati. Kata para ulama, la thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali bersesuaian dengan niatnya. Tidak ada pahala kecuali bersesuaian dengan niatnya. Tidak ada pahala kecuali bersesuaian dengan niatnya. Nah, para ulama mengatakan puasa itu, untuk puasa wajib, niat itu wajib di malam hari. Puasa sunat boleh dadakan niatnya. Misalkan dalam hadis disebutkan, malam yubayyitin niat fala siyamalah. Siapa orang yang tidak membermalamkan niat puasa wajib, maka kalau telat itu dia tidak ada pahalanya. Misalkan begini, kan puasa wajib ada 4. Puasa wajib ada 4. Yang pertama adalah Ramadan wajib. 2 qadha wajib. 3 nazar wajib. 4 kafaroh wajib. Ini puasa wajib ada 4. Setiap puasa wajib niatnya harus di malam hari. Malam yubayyitin niat falasyamalah. Siapa orang yang tidak membermalamkan niatnya maka tidak ada puasa baginya. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat mah boleh mendadak niatnya. Contoh, ibu misalkan hari Senin, nggak niat puasa Senin Kamis, enggak. Tapi pas waktu pagi tidak sarapan. Kebetulan bala-bala tidak ada, gehu tidak ada, bubur habis, lontong tidak ada, nyari soto tak ada, pusitina sudah tidak ada. Akhirnya siang jam 10. Aduh jam 10 juga cari dong itu ada nggak sarapan jam 10. Mungkin ada apa itu, ada kupat tahu dan sebagainya. Oh tidak ada juga. Sampai jam 12 tidak makan, tidak minum. Geningan daripada kieu mah Senin mangkaning ieu putuskeun we saum. Itu sah. Saum sunat ngedadak niatnya sah. Hadisnya dari mana? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beres subuh langsung datang kepada rumah Siti Aisyah. Kata Rasul ke Siti Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'? Adakah sesuatu yang bisa dimakan?" Kata Siti Aisyah, "La ya Rasulullah, tidak ada." Kata Rasul, "Idzan inni shaimun." Kalau gitu saya puasa. Nah, itu dalil bahwasanya Rasulullah untuk saum sunat niat ngedadak boleh. Tapi puasa wajib tidak boleh ngedadak. Harus bermalam dulu, di malam harinya. Siapa yang lewat fajar dia belum berniat, fala siyamalah, maka tidak ada puasa pada dirinya. Ya, tidak ada puasa pada dirinya. Nah, oleh karena itulah thawaba illa binniyah, kata para ulama, tidak ada pahala kecuali harus dilakukan pakai niat, Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, ini sangat penting kaidah ini. Allah memandang kita, malaikat mencatat amalan dan pahala itu bergantung pada niat masing-masing. Kemarin kita sudah sedikit bahas. Urgensi niat, tijaratun niat, tijaratul ulama. Perdagangan niat adalah perdagangan para ulama. Oh Ustadz, kalau tidur di bulan Ramadan teh ibadah. Tidurnya mun kitu mah, itu jangan disalahkan kaidah itu. Itu bisa jadi benar. Meskipun bukan hadis. Itu bukan hadis, tapi kaidah ini bisa benar. Bagi siapa? Daripada ada orang, ada anak, keluyuran siang hari, dia berbuat masalah, dia bikin maksiat, mending tidur mengistirahatkan dia dari dosa, itu berpahala besar. Ya, para ulama mengatakan bisa jadi ibadah di akhir zaman adalah engkau tinggal di rumah, diam di rumah, bahkan tidurmu di akhir zaman bisa jadi ibadah. Kenapa? Daripada keluyuran, banyak potensi berbuat dosa dan maksiat. Coba kira-kira nih, maksiatnya orang kalau keluar rumah apa saja? Dosanya apa?
Pertama, dari kaki. Kaki melangkah ke tempat yang tidak dia ridhoi. Contohnya apa? Mungkin ke tempat-tempat maksiat. Tangan, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak halal. Mengambil sesuatu yang tidak halal, menyentuh sesuatu yang tidak boleh dia sentuh. Mata, maksiat mata. Melihat banyak hal yang dimaksiatkan. Kan di luar teh banyak maksiatnya. Ari bintang iklan, artis-artis iklan sampo banyak laki perempuan. Perempuan kan? Iklan-iklan sampo itu kan banyak nama perempuan, bukan laki-laki. Naon sababna perempuan yang dipertontonkan? Ya karena perempuan seolah-olah banyak mengandung sesuatu yang bikin menarik daripada laki-laki. Kerma buduk, hurik deh. Banyak pelorna gitu kan. Tapi perempuan itu dijadikan objek, ya, dijadikan objek untuk orang, ekonominya orang. Jadi iklan-iklan itu rata-rata pada perempuan. Lihat banyak maksiatnya. Telinga juga sama. Kalau kita di luar rumah banyak maksiat telinga teh. Telinga lebih condong dan cenderung pada sesuatu. Jadi lemun kanapi omongan teh sok resep telinga teh. Gembrang. Naon eta naon. Rasana teh kalau terlewatkan teh gitu asa mubazir gitu nya. Naon eta teh. Meni rame kitu, hayu kadi gera rame cenah. Itu tinggal itu keur pasea tatanggaan. Jadi telinga itu untuk mendengar sesuatu yang maksiat resep pisan gitu tak. Resep pisan. Maka bersyukurlah siapa yang diantara kita tidak tahu apa-apa meskipun terjadi pada tetangganya. Naon meni rame ieu teh henteu cenah. Nah terang sakitu tatangi caket henteu terang abdi mah teu keluar ti bumi nyata terang teh meni lebar kamari meni ribut rame teh. Bersyukurlah kita tidak tahu apapun tentang kehidupan orang lain di luar. Karena Allah menjaga telinga kita. Nah, daripada di luar, kemudian banyak maksiat yang kita lakukan, kata para ulama, diam di rumah, tidur di rumah, itu lebih afdol, lebih utama, lebih baik daripada kita keluyuran. Itu lebih afdol. Tapi, bagi orang-orang yang produktif, anu saroleh, anu balager, alim ulama, kalau memang di luar lebih bermanfaat, di luar. Karena dia akan ngajar, berdakwah, dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau orang tukang maksiat, daripada di luar maksiat, mending perem lebih resep daripada di luar. Kayak itu kadi gitu. Maka kudu pakai niat. Tijaratul ulama. Ya Allah, saya tidur. Niat saya tidur, ya Allah, mengistirahatkan diri saya. Mengistirahatkan mata saya, telinga saya, kaki saya dari perbuatan maksiat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur itu jadi ibadah. Gitu. Makanya tijaratul ulama. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niatul mukmin ablagu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih sampai daripada amalnya. Niat mukmin lebih duluan sampai daripada amalnya. Maksudnya gini, malam tadinya udah kepikiran. Kita bilang misalkan, adek, kakak, papa, besok mama izinnya pengajian di Mahad yang Ustadz Ali. Nah udah niat tuh, niat itu sudah dicatat satu. Besok bismillah lah mau wakaf yang masjid di Ustadz, mau ageng-ageng dengan 1.000. Alhamdulillah. Mau ageng-ageng dengan 1.000, dayana 1.000. Bu, masya Allah. Ibu wakaf dengan 1.000 rupiah, tapi di dia jadi keramik di sini. Ini ditempati anak sholat, ditempati baca Al-Quran, itu ngalir meskipun kita meninggal dunia. 1.000 rupiah padahal. Mau lamun 1 miliar, masya Allah. Amin ya. Jadi mau 1 miliar. Nah, kamari berniat sudah dicatat satu. Itu yang disebut dengan niatul mumin ablagu min amalihi. Perbuatan nama belum dikerjakan, tapi hasil niatnya sudah dinilai 1. Niat mengaji 1, padahal belum mengaji nama. Niat sodakoh dicatat 1, padahal belum sodakoh nama. Niat mau umroh sudah dicatat 1, niat nama, tapi amal nama belum. Niat mau haji sudah dicatat pahalana, meskipun amal hajina belum. Makanya niatul mukmin, kata Rasul, ablagu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu dicatat amalnya. Gitu. Punya teman, seorang Habib, dia cerita, Kang Ali, antum berani poligami tewani saya mah. Ya udah Kang, sama cenah. Ya udah kieu we kan niatul mukmin ablagu min amalihi. Niat we heula tos dicatat 1 cenah. Parah itu. Niat aja dulu Kang, katanya gitu.
Kalau tidak kesampaian kan sudah dapat satu tuh pahala gitu. Jadi perbanyak niat baik saja dulu. Perbanyak niat baik saja dulu. Niat baik itu sudah dicatat satu. Tapi kalau dikerjakan itu 10. Ibu kemarin niat baik, bismillah ngaji besok 1. Sekarang datang ke sini itu dicatat jadi 10. Jadi 10. Bismillah besok sodakoh kamari 1. Sekarang tah sodakoh betulan, maka dicatat jadi 10 kebaikan. Maka niatul mu'min ablagu min amalihi. Makanya kata para ulama, niat baik mah tong pedit, tong pelit. Pokoknya mah niat baik lah. Kira-kira nih di sini. Kalau misalkan yang hadir di sini punya uang 100 juta, mau diapain saja 100 juta? Ngahulang wae, ngalamun wae susah. Nyawa gitu usah gaduh 100 juta. Gitu. Gimana mun asli ngahulang wae susah. Niat baik wae mau dikemanain kepikiran. Kita malah mikiran 100 juta di mana Ustaz? Wah yang 100 ribu ge, aduh nih kokot tetengan. Tahu kokot tetengan? Enggak. Nah, 4 sisi urgensi niat. Sisi pertama, niat semata bisa menghasilkan pahala meskipun tanpa amal. Adapun amal tanpa niat tidak akan berpahala. Lihatnya hadisnya. Ulanginya, niat saja bisa mendatangkan pahala, tapi perbuatan tanpa niat tidak dapat apa-apa. Saking pentingnya niat. Al-umuru bimaqasidiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bagaimana cara malaikat mencatat amal soleh dan pahala. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Idza hamma abdi bisayyi'atin fala taktubuha." Malaikat, kata Allah, jika hambaku niat berbuat buruk, niat berbuat jahat, baru niat berbuat buruk, fala taktubuha. Jangan kamu catat, nggak usah dicatat. Tidak boleh kamu catat. Fa'in alaiha, fa'in amaliha, fa'in amilaha, jika dikerjakan itu oleh hamba si niat buruk itu, faktubuha sayyi'atan, catat cuma 1. Jadi kalau misalkan malam tadi, besok urang jailan eta senal usat urang permen karetan, misalkan gitu. Besok senalna usat urang gunting, misalkan. Besok tah mobilna usat urang kempesan. Besok tah motorna aeja urang keurut bana urang jual. Niat baru niat saja, maka seluruh niat-niat buruk belum ada catatannya. Inilah rahmatnya Allah. Nggak dicatat. Niat buruk mah tidak dicatat. Tapi kalau dikerjakan, kata Allah, faktubuha, catat. Fa'in amilaha, lamun dikerjakan, catat sayyi'atan 1 saja. Tapi beda dengan kebaikan. Wa idza hamma bihasanatin, kalau orang berniat berbuat baik, ya. Kemudian saat dia berniat berbuat baik, falam ya'malha, faktubuha hasanatan. Niat saja belum dikerjakan, catat jadi 1. Fa'in amilaha, tapi kalau dikerjakan, faktubuha asron, catat tuh jadi 10 kebaikan. Kalau dikerjakan. Lihat, inilah sisi pertama. Niat saja mendatangkan pahala, tapi perbuatan baik tanpa berniat tidak ada pahala. Hati-hati. Al-umuru bimaqasidiha, maka perbanyaklah untuk berniat baik. Sisi yang kedua, hati adalah raja dan amal anggota badan adalah prajurit. Maka tentu tidak akan sama amalan antara raja dan prajurit. Amalan hati dan amalan fisik itu berbeda sekali. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat fisik kamu, Allah tidak lihat harta-harta kamu, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Lihat urutannya. Tapi Allah lihat pada hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Urutannya di hati baru ke amal. Jadi pahala di sisi Allah baru akan kita terima itu ketika apa? Ketika hatinya kuat, hatinya berniat, kemudian dikerjakan. Itulah pahala dari Allah. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, posisi yang kedua yang harus dipelihara dari diri manusia, yang pertama adalah kesehatan hati. Hati itu harus sehat. Jangan sampai punya hati yang kotor.
Hati itu harus rutin dibersihkan. Silakan pakai Wipol. Gimana ngebersihin hati pakai Wipol? Ya, dulu waktu masih kecil, ya ada orang cuci darah. Alah, teu kabayang kumaha eta rinsona sakumaha cuci darah gitu kan. Kumaha eta orang dicuci darah gitu. Jadi belum paham gimana cara cuci darah itu seperti apa. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kemarin ada salah satu pimpinan BUMN, beliau cerita. Kata beliau bilang begini, hati-hati katanya, gejala stroke itu bukan karena tingginya kolesterol, bukan karena tingginya gula. Kata beliau, itu beliau stroke. Hati-hati katanya, stroke itu bukan hanya karena tingginya gula, bukan karena tingginya kolesterol, bukan. Tapi kekentalan darah. Kalau darah kental itu pemicunya. Makanya gimana caranya biar darahnya encer? Banyak minum. Banyak minum. Yang sedikit minum, kurang minum, itulah yang potensi si darahnya mengental. Makanya memperbanyak minum kan itu natural, alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air putih bisa dijumpai dimanapun, biar darahnya tidak kental. Nah, memelihara darah biar tidak kental kayak gitu. Orang yang darahnya kental pas masuk di bagian urat di sini, dia nanti si ininya pembuluh saraf di sini pecah. Pecah itu karena saking kental, dia mau maju nggak bisa maju, ketutup, pecah gitu. Nah, jadi pelihara kesehatan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, hati, memelihara hati, membersihkan hati itu lebih penting daripada yang lainnya. Setelah hatinya penting, hatinya sehat, baru fisik harus sehat. Karena kata Allah, Allah itu menyukai mukmin, ya, yang kuat. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Ada yang hafal? Ya, jadi Allah mencintai mukmin yang kuat. Nah, jadi harus pada kuat. Masa angke kita misalkan di akhir zamannya ada Dajjal dan sebagainya, kita nggak bisa ikutan dengan pasukan Imam Mahdi, malah hadedot jalan. Nah, yang ketiga, sisi yang ketiga, jika seorang sudah berusaha beramal namun gagal karena satu halangan, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna selama niatnya baik. Tuh, Masya Allah. Jika seseorang sudah berusaha beramal namun gagal karena satu halangan, pokoknya mah ngaji. Ternyata pas di perjalanan ada kejadian, datang serangan mencret misalnya. Wah, kulibek. Aduh, ini macigana tuh bisa ngaji. Bismillah, ka rumah heula. Udah ke rumah, ya, buang hajat. Balik lagi di jalan. Udah sedikit lagi mau masuk gerbang, kerebak, ada serangan lagi. Balik lagi, sampai nggak jadinya. Maka jika sudah berniat meskipun tidak jadi, dia tetap dapat catatan tersebut. Catatan kebaikan tersebut. Itu sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, niat adalah amalan hati, tidak akan terkontaminasi dengan ria. Adapun amal bisa terkontaminasi dengan ria. Hati mah nggak bisa ditebak. Hati itu tidak akan tuh, hati kitanya, ria, siapa yang mau lihat? Sum'ah, siapa yang mau lihat? Yang terlihat tuh amal perbuatan. Dalam fisik terlihat, tapi hati mah nggak ada yang bisa lihat, hati nggak ada. Nggak ada hati orang, saya lihat hati Anda, nggak bisa. Saya lihat jiwa Anda, itu nggak bisa. Oh, saya lihat aura Anda, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa lihat hati, nggak bisa lihat jiwa, itu tidak ada. Makanya hati itu nggak ada yang bisa, tidak ada yang bisa, kalau dia kotor ya kotor, kalau dia bersih ya bersih gitu hati itu. Ya, bersesuaian. Inilah 4 sisi urgensi niat. Kita lihat dalil-dalil kaidah. Dalil-dalil kaidah. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah kecuali mukhlishina lahuddin, dalam rangka menjalankan agama yang lurus. Ibadah itu dikarenakan kita dalam rangka tadi ikhlas karena Allah. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, demikian itulah agama yang lurus. Seluruh perintah itu tuntutannya harus ikhlas. Harus ikhlas. Setiap perintah dari Allah tuntutannya ikhlas. Setiap kejadian pemberian dari Allah tuntutannya harus ridho. Ini yang sering diulang-ulang. Perintah mah dikerjakan harus ikhlas.
Tapi pemberian dari Allah, suka tidak suka kudu ridho. Suka tidak suka itu harus ridho. Ingat gak ada kisah si raja, ya. Raja ini dia punya teman. Teman raja ini, temannya raja, dikit-dikit kalau ngomong gini, raja ini yang terbaik. Dikit-dikit bicaranya, raja ini yang terbaik. Satu waktu, itu raja dengan si temannya ini berburu. Ya. Sudah berburu, lalu memanah, pas memanah dapat kijang. Kijangnya kena panah. Pas kijangnya kena panah, sang raja bergegas membawa pisau. Lalu kemudian membelah itu kijang. Pas mau dibelah, jarinya raja putus, truk, kena pisau. Nah pas kena pisau, lagi sakit-sakitnya kena pisau, dengan ringannya temannya mengatakan, raja ini yang terbaik. Amak tuh kira-kira. Ibu lagi cilaka, keserempet, ceger, cilaka gitu kan. Tiba-tiba temannya bilang begini, bu, aduh, ya tenu terbaik, gitu. Kercilaka di gitu-gitu, gitu tak. Kita lagi kehilangan benda dan barang, motor misalkan, atau benda apapun itu. Pas hilang, ditanya, kunaun ada apa meniribut, menirama, ini hilang motor, ini yang terbaik. Wah, kita langsung ngamuk jeung marahnya kan. Terkena musibah dibilang ini yang terbaik. Raja ge marah. Kena musibah jarinya keputus, hilang. Tiba-tiba dibilang ini yang terbaik. Dia murka, raja murka. Langsung raja memenjarakan itu temannya, dihapuskan ke penjara. Setahun kemudian, raja dengan pengawal kembali berburu. Pas berburu, masuk ke hutan yang di dalamnya ada suku kanibal. Nah, suku kanibal itu suku pemakan daging. Ditangkaplah raja dengan pasukannya. Eta pasukan anu di satenya, tina kepala kana bujur, bus. Di saatnya diguling gitu. Langsung kemudian ada juga yang direbus. Ya, ada yang direbus. Nah, itu semua pasukannya dibegitukan. Tempo raja, pas raja seluruh pakaian dilucuti, lalu dilihat ada cacat di jarinya. Karena ada cacat di jarinya, suku kanibal mereka punya aturan. Kalau makan manusia yang ada cacatnya, itu akan kena musibah buat mereka. Raja dilepas tuh. Senang tuh kira-kira raja. Nah, si raja akhirnya dia senang, dia lari buru-buru ke istananya. Pas dia lari buru-buru ke istananya, benar kata, ini yang terbaik. Si jari ini terbaik. Bayangkan kalau jarinya lengkap, dia akan disate dan direbus, nasibnya akan sama. Lalu dia ingat pada temannya, datang ke penjara, dikeluarkan temannya. Kata temannya bilang, raja, kenapa raja bebaskan saya? Diceritakan kata raja, dia berburu masuk ke hutan, suku kanibal, lalu pasukannya semua direbus, digoreng dan disate kecuali raja. Kenapa raja tidak? Karena saya punya cacat di sini. Terima kasih wahai teman, katanya. Sesungguhnya benar, ini cacat ini adalah penolong buat saya ternyata. Kata raja, saya minta maaf sudah memasukkan kamu ke dalam penjara. Kata temannya, enggak raja, ini yang terbaik. Saya terbaik di dalam penjara. Loh emang kenapa kamu bersyukur terbaik dalam penjara? Kalau saya tidak masuk dalam penjara, saya berburu dengan raja, saya nasibnya sama dengan pasukan. Kan tercacat, betul? Betul. Ini kaduhung Ustad, abdi mah. Ulah kaduhung, ini yang terbaik. Apapun itu muntah jadi, apa-apa juga itu yang terbaik. Gitu. Jadi menerima sesuatu di luar keinginan kita, kudu ridho. Lamun ibadah mah harus ikhlas. Allah berfirman surah Al-Baqarah 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam, azam itu adalah niat yang sangat kuat, berazam, niat yang sangat kuat untuk talak, fa innallaha sami'un alim. Maka Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau misalkan azam, saya Ustaz berazam. Nah, azam itu adalah hati yang sangat kuat. Berazam tuh hati yang sangat kuat. Keyeng kalau kita mah itu. Namanya adalah azam, hati yang sangat kuat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang masyhur tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau orang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
maka dia dapat pahala itu. Tapi waman kanat, siapa orang yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk nyari dunia, nyari keuntungan dunia, au imro'atin yankihuha, atau karena pengen mengejar perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka niatnya sesuai dengan pahalanya, sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi niat itu perkara penting, tidak boleh main-main dengan niat. Tempat niat mana? Hati. Berniatlah di hati dengan kuat bahwa setiap yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Kata Imam Ibnul Mubarak, rubba amalin kabir, berapa banyak amalan besar, tusaghiruhun niat, jadi kecil pahalanya gara-gara kecilnya niat. Tetapi rubba amalin saghir, berapa banyak amalan kecil, tu'adzimuhun niat, jadi besar pahalanya gara-gara niat. Tadi tuh nanti ya, siapapun anak-anak santri atau bapak ibu yang hadir, kalau minum, sekali lagi, kalau minum, niatkan minum itu begitu, ya Allah, hamba berniat minum ini agar tegak tulang-tulang hamba, persendian hamba, yang dengannya hamba bisa kuat beribadah, gitu kalau minum itu. Kalau makan, wahai Allah, hamba berniat dengan makanan ini agar sehat fisik hamba, kuat jasad hamba ketika beribadah kepada Engkau, baik itu sholat, puasa, dan yang lainnya. Maka si makan itu menjadi berpahala besar. Minum juga sama. Tidur juga sama. Maka lakukanlah seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang ini perangnya hebat banget. Jadi kalau dia perang, orang lain pakai baju perang, dibuka ini baju perangnya. Setelah dibuka baju perangnya, dia pakai 2 pedang, pedang ini diayunkan dua-duanya. Lalu orang-orang mengatakan, wah ini mah betul nih, ini baru dia mujahid, baru dia mujahid, baru dia mujahid. Apa kata orang-orang? Huwa min ahli jannah, huwa min ahli jannah. Pi surgaeun, ahli surga nih, ahli surga. Karena perangnya aja buka baju perangnya. Dan 2 pedangnya diayunkan, gagah berani luar biasa. Tetapi apa kata Rasulullah? La, bal huwa min ahlinna. Enggak, ini orang ahli neraka. Padahal lagi perang fisabilillah. La, bal huwa min ahlinnar. Ini orang ahli neraka. Nah, lalu kemudian ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah. Padahal dia berperang dengan sangat berani sekali. Wa yuqatilu hamiyah, dan dia berperang dengan sangat gagah luar biasa. Tetapi apa kata Rasulullah? Huwa yuqatilu riya'an. Dia berperang itu karena ria, ingin disebut pahlawan. Perangnya ingin disebut sebagai pahlawan. Maka ya, faqala man qatala litakuna kalimatallahi yal ulya fahuwa fisabilillah. Orang kalau perang niatnya untuk menegakkan agama Allah, itulah fisabilillah. Tapi kalau niatnya hanya karena dipandang manusia, ingin dapat gelar syuhada, maka dia tidak dapat apa-apa, bahkan dihina. Nah, oleh karena itu perhatikan masalah niat, definisi niat. Nah, definisi niat. Niat, akar kata dari nawa, memiliki arti al-azmu. Azmu itu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Yang kedua adalah maqsidul syai', maksud atau tujuan akan sesuatu. Bermaksud atau tujuan akan sesuatu. Nah, pernah waktu itu dari perjalanan Masjid Ja'ronah atau Ji'ronah, tempat ambil mikot di kota Mekah. Jadi saya bilang gini, Bapak Ibu, yuk yang mau umroh silakan ikuti niatnya dengan saya bilang gitu. Tapi yang tidak bermaksud umroh, jangan ikuti niatnya. Akhirnya saya tanya, sok siapa yang mau ikutan umroh untuk kali ini? Angkatlah tangannya. Saya Ustaz, siap berniat. Yang tidak akan umroh tidak usah berniat. Yuk silakan diikuti niatnya. Labbaika, labbaika, Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma labbaik. Nah, taunya ada 3 anak perempuan. Itu usianya mungkin sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Datang ke depan, pas saya lagi mimpin di depan. Ustaz katanya, iya ada apa? Saya kan tidak niat berumroh. Terus, ya tapi tadi pas Ustaz mandu niat, bibir saya ikutan.
Kata Ustadz Fulan, saya harus ikut juga melaksanakan ini karena bibir saya ngikutin Ustadz berniat. Gimana hukumnya? Oh, nggak usah. Loh, kenapa nggak usah? Ya karena kan kamu tidak menyengaja berniat. Kan tidak akan berniat untuk umroh. Karena niat itu adalah maqsidul syai', hatinya bertujuan untuk melakukan sesuatu. Anda kan tidak bertujuan apa-apa. Ya tapi kan bibirnya mengucapkan, tapi kan hatinya tidak. Karena niat itu maqsidul syai', kekuatan hati, si hatinya bertujuan melakukan sesuatu. Kan ada gini, kita nggak niat apa-apa, tapi si lidah itu kadang-kadang ngomong kemana-mana. Padahal hati tidak begitu. Antara hati dan bibir teu sinkron geningan. Ari anu dimaksud comro, ari dina kaluarna ngador kalimat lain gitu. Teu nyambung gitu kan, antara hati dan lisan teh teu nyambung. Ari hatina asema da tidak berniat umroh. Ari tina lisana ikut niat dengan saya labaika Allahumma umratan. Maqsidul syai', tujuan di hati. Kalau enggak ya tidak memenuhi tidak boleh melakukan rukun syarat berikutnya, tidak usah karena tidak berniat gitu. Jadi niatnya maqsidul syai'. Atau yang ketiga, an-nawa at-tahawulu min darin ila darin. Artinya adalah berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lain, tah niatnya gitu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka kata Imam Nawawi, niat itu adalah kata ahlul lugh, an-niyah al-qasdu wa azmul qulub. Niat adalah maksud dan keinginan hati yang kuat. Wah, pokoknya di hati besok ngaji bismillah, besok sedekah bismillah, besok saya mau nolongin orang bismillah. Namanya adalah tadi al-qasdu, menyengaja, wa azmul qulub, keinginan yang kuat. Kata Ibnu Rajab, an-niyatu fil lughati naun minal qasdi wal irada. Niat secara bahasa bermakna maksud dan keinginan. Jadi maksud dan keinginan, itu arti niat. Kata Imam Suyuti, ibaratun an fi'lil qalbi. Niat merupakan gambaran dari perbuatan hati. Oleh karena itu, ya sekali lagi, kata Imam Al-Baidawi mengatakan, dorongan hati, niat adalah dorongan hati yang terpancar ya, dalam perbuatan yang sesuai dengan tujuan yang benar. Kekuatan hati bermaksud melakukan sesuatu itu adalah berniat. Terakhir kita lihat fungsi niat. Terakhir, ini wajib tahu, wajib paham bagan ini, fungsi niat. Niat dilihat dari tujuan dan pembeda. Niat dilihat dari tujuan ada dua hal. Satu, ikhlas. Dua, riya. Ikhlas itu lillahi ta'ala, riya itu li ghairillahi ta'ala. Ikhlas itu lillahi ta'ala, karena Allah. Riya itu li ghairillahi ta'ala, untuk selain Allah. Jadi kalau pengen lihat niat dari sisi tujuan, ya tujuannya ikhlas atau riya. Tujuannya riya atau ikhlas dari sisi tujuan. Tapi kalau dari sisi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, eta setelah mandi langsung wudu, eta teh niat ibadah atau niat kebiasaan. Saya mah Ustaz biasa setelah sebelum tidur wudu dulu, eta wudu sebelum tidur teh kebiasaan atau niat ibadah. Gitu dibedain. Ustaz saya mah memang setiap bangun pagi itu langsung saya beres-beres, nyapu, ngepel dan sebagainya. Eta teh kebiasaan atau niat ibadah. Harus dibedakan. Ada Ustaz saya mah biasa kalau misalkan beres masak teh suka nyuapin anak dan suami. Eta teh niat ibadah atau kebiasaan. Ada Ustaz saya mah biasa kalau misalkan anak sekolah saya nganterin. Eta nganterin anak teh niat ibadah, niat kebiasaan. Gitu. Ada Ustaz saya mah biasa kalau habis nguap istighfar. Eta teh istighfar pas lagi nguap itu apakah ibadah atau kebiasaan gitu. Ada Ustaz saya mah biasa kalau dari berdiri ke duduk tasbih subhanallah, eta teh biasa atau ibadah niatnya gitu. Harus dibedain, harus dibedakan. Nah, dari sisi pembeda kedua adalah ibadah yang satu dengan yang lainnya. Itu niat puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa qadha? Itu niat puasa apa? Nazar atau kafaroh? Harus dibedakan, kata para ulama. Niat dari sisi pembeda, membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Itu ibadah satu dan yang lain. Ada pertanyaan, Ustaz, saya tuh mau niat qadha sekaligus puasa sunnah Senin, boleh apa tidak? Saya bilang lamun sunat jeung sunat boleh. Ibu kalau sunat dan sunat boleh.
Ibu niat sunat Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, boleh. Ini santri niat sholat sunat qobliyah zuhur dengan sholat sunat syukrul wudu, niatna dihijikeun boleh, tapi perbuatanna hanya 2 rakaat sah. Kata para ulama itu adalah taat tadahul bin niat, memasukkan niat yang setara, itu boleh. Puasa sunat dengan puasa sunat niatna 2 adi dikerjakeunana satu waktu yang sama, itu sah. Kita tadi sholat sunat, niat sholat sunat misalkan sholat sunat duha dihijikeun niat nate dengan niat sholat sunat syukurul wudu, sah itu teh. Tapi menggabungkan wajib dan sunat tidak boleh. Contohnya gimana? Ustaz, kalau gitu mah saya mau niat saum qadha sekaligus sunat Senin Kamis. Nggak bisa. Seperti gini, boleh nggak kita sholat qobliyah subuh sekaligus niat sholat subuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Saya berniat untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh sekaligus dengan sholat subuh. Nggak boleh. Maka qadha yang wajib tidak boleh disatukan dengan yang sunat. Tapi Ustaz, saya ngerjainnya Senin. Tenanaun aing ngerjain Senin mah. Saya ngerjainnya Ustaz nazar atau kafaroh itu di hari Kamis, ya nggak apa-apa waktu nama, tetapi memasukkan 2 niat wajib dan sunat tidak boleh, karena yang sunat hanya dengan yang sunat. Nah itu diantaranya karena fungsi niat sebagai pembeda. Nah inilah kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Yang pertama, al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.